Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. قال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، معاشر المسلمين rahimani wa rahimakumullah. Saya bersyukur kepada Allah dan berterima kasih kepada antum semuanya diberi kesempatan untuk sama-sama thalabul ilmi di masjid yang mulia ini, di tempat sebaik-baiknya tempat di muka bumi, yaitu Baitullah, Masjid Kriya Permata Ilmu. Kriya Permata Ilmu. Saya berada di sini mengingatkan saya sekitar 17 tahun yang lalu. Awal saya datang di Surabaya, masjid dan pesantren mahasiswa Thaibah bisa dikatakan bangunan yang paling timur, karena di sebelah timurnya sudah tambak sampai laut sekitar 6 km. Nah, disitulah kami merintis masjid dan pesantren mahasiswa Thaibah. Setiap hari temannya nyamuk, jalannya jalan tempo doeloe, jadi susah sekali dilewatin. Listrik masih nyalur dari warga yang sangat jauh, biar pet. Air beli pakai tangki. Imamnya yol saya, pengasuh pesantrennya yol saya, takmirnya yol saya. Itu 17 tahun yang lalu. Kemudian sekitar hampir 2 tahunan kita bisa permisi ke RT RW dan tokoh-tokoh sekitar untuk mengadakan sholat Jumat. Hampir 2 tahunan baru mengadakan sholat Jumat. Yang sholat Jumat berapa orang? Rata-rata sekitar 6, 7, 8 orang. Jadi setiap kali Jumat 6 orang atau 7 orang atau 8 orang. Imamnya saya, khotibnya selalu saya, nggak pernah berganti. Sampai Masya Allah perkembangannya sekarang, santri yang awalnya 1 sekarang menjadi 80 santri mahasiswa. Dulu takmir yang sendirian sekarang sudah dibentuk ketakmiran. Pengasuh pesantren yang dulu sendirian sekarang banyak kawannya. Alhamdulillah. Makanya kalau saya ke sini teringatnya sekitar 17 tahun yang lalu itu. Jadi masuknya lumayan jalannya, dan saya melihatnya ini juga di pojok ya, di ujung dunia. Masya Allah. Oleh karena itu antum harus jaga kekompakan, harus memperkuat ukhuwah di dalam sebuah tim untuk menegakkan dakwah sunnah. Inilah pembukaan dari kami, sekedar tahadus bin nikmah, bahwasanya insyaallah kalau kita sabar
akan ada hasilnya insyaallah. Masyiral muslimin rahimin wa rahimakumullah, kajian kita pada malam hari ini judulnya menyingkap syubhat. Syubhat itu kerancu-rancuan. Latar belakang saya menulis buku ini adalah sebuah grup WA yang saya berada di dalamnya. Waktu itu ada poster kajian Kitab Tauhid oleh Syekh Muhammad At-Tamimi. Teman-teman kajian ke Brown, tak share di grup itu, share. Kemudian responnya luar biasa. Responnya luar biasa, menjadi gaduh gara-gara respon itu. Ada yang mengatakan ini kelompok sesat, ini kelompok mujassimah, ini kelompok yang tauhidnya sama saja kayak Trinitas. Tauhid kok dibagi 3 kayak Trinitas, dan seterusnya, ramai gaduh dan seterusnya. Dan saya yang men-share poster itu diserang-serang dan dipojok-pojokkan, dan alhamdulillah bitaufik minallah tetap disikapi dengan tenang. Kita respon pelan-pelan, kita jawab pelan-pelan, kita memberikan pencerahan pelan-pelan, ya tambah gaduh lagi. Tetapi kemudian alhamdulillah menghasilkan sebagian mereka japri, senang dengan pencerahan yang kita sampaikan. Akhirnya chatting di dalam grup itu saya lengkapi dan saya sempurnakan sehingga menjadi sebuah buku. Jadi ini hasil chattingan di WhatsApp. Masyiral muslimin rahimin wa rahimakumullah, buku ini lebih kepada meluruskan tentang pemahaman tauhid asma wa sifat. Jadi fokusnya di pemahaman tauhid asma wa sifat. Kita lihat halaman 1 ya. Insyaallah semuanya sudah dapat bukunya ya. Insyaallah semuanya sudah dapat bukunya. Lihat halaman 1, pembagian tauhid. Ada sebagian orang yang mempertanyakan tentang pembagian tauhid menjadi 3. Kita semuanya tahu pembagian tauhid ada 3, rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Tapi mereka mempertanyakan, menurut mereka hal ini adalah bentuk mengada-ngada. Kata mereka ini adalah bentuk kesesatan. Atau kata mereka ini perkara baru, karena Nabi tidak pernah membagi tauhid menjadi 3, nggak pernah ada di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada juga yang mengatakan ini pembagian yang rancu, tidak jelas. Demikian komentar-komentar orang tentang pembagian tauhid menjadi 3. Dan ini syubhat. Karena ada mereka bahkan yang mengatakan pembagian tauhid menjadi 3, apa bedanya dengan Trinitas? Dalam Kristen ada Trinitas, apa bedanya? Nah ini syubhat dan harus kita luruskan. Lihat halaman 2. Bukankah hukum taklif yang 5, hukum taklif yang 5 wajib, sunnah, haram, makruh, mubah, ada gak di zaman Nabi? Gak ada. Gak ada istilah hukum wajib, sunnah, haram, makruh, mubah. Pada zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah dikenal. Istilah 5 hukum taklif ini, hukum taklifi ini terjadi pada waktu-waktu yang berikutnya, sekitar zaman tabi'in. Mereka para ulama beristihad bagaimana agar kaum muslimin berkemudahan di dalam memahami dan menjalankan agamanya, sehingga perlu jelas mana yang wajib, terus konsekuensinya apa, mana yang sunnah, konsekuensinya apa, mana yang haram, mana yang makruh, mana yang mubah, konsekuensinya apa, dijelaskan. Karena tidak semua orang bisa menggalinya langsung dari Al-Quran. Iya, pada zaman sahabat gak ada istilah-istilah itu, tapi secara aplikasi teraplikasikan. Mereka tahu persis ini hukumnya apa yang dalam istilah kita wajib,
Ini hukumnya apa? Yang dalam istilah kita sunnah. Suatu perbuatan hukumnya apa? Yang dalam istilah kita makruh. Mereka memahami persis. Coba bayangkan kalau para ulama tidak beristihad sehingga melahirkan 5 hukum taklifi, kita bisa menggali sendiri dari Al-Quran? Nggak mungkin, tidak mungkin. Nah, demikian pula dengan pembagian tauhid. Demikian pula dengan pembagian tauhid. Dalil-dalil yang ada dalam Al-Quran, juga dalil-dalil yang ada di dalam hadis menunjukkan pembagian tauhid ada 3. Sebagaimana dalil-dalil dalam Al-Quran dan hadis tentang masalah hukum taklifi ada 5. Maka demikianlah di dalam masalah pembagian tauhid. Kita lihat halaman 3. Yang pertama, Allah adalah satu-satunya Tuhan. Dialah yang menciptakan alam semesta, mengaturnya, memeliharanya, menghancurkannya, menerbitkan matahari, membenamkan matahari, menghidupkan, mematikan, menjadikan sehat, menjadikan sakit, menjadikan adanya malam dan siang, dan yang lain-lain. Ini adalah perbuatan Allah yang kemudian diistilahkan dengan istilah tauhid rububiyah. Ada nggak yang mengingkari Allah memiliki perbuatan-perbuatan ini semuanya dan hanya satu-satunya Dia yang berbuat ini semuanya? Ada yang mengingkari? Nggak ada satupun orang yang mengingkari. Nggak ada satu orang pun yang mengingkari. Kemudian diistilahkan dengan tauhid rububiyah. Kalau mau diistilahkan dengan istilah lain ya silahkan saja. Tetapi ini adalah istilah yang dimunculkan oleh para ulama dan maknanya sangat gamblang, menunjukkan makna yang tadi kita bacakan. Allah lah satu-satunya Tuhan yang menciptakan alam semesta, yang mengaturnya, yang menghancurkannya dan seterusnya. Itu makna tauhid rububiyah. Yang kedua, Allah adalah satu-satunya Tuhan yang segala bentuk ibadah apapun harus ditujukan kepadanya. Saya ulangi lagi, Allah adalah satu-satunya Tuhan yang segala bentuk ibadah harus ditujukan kepadanya sebagai konsekuensi tauhid rububiyah. Kita telah mengakui Allah satu-satunya Tuhan, maka konsekuensinya segala ibadah apapun bentuknya harus ditujukan kepada Allah. Ini ada nggak yang mengingkari? Ada yang mengingkari? Ada nggak Muslim yang mengingkari? Ada nggak Muslim yang mengingkari Allah adalah satu-satunya Tuhan yang segala bentuk ibadah apapun harus ditujukan kepadanya? Ada nggak yang mengingkari? Tidak ada. Semua Muslim pasti mengakuinya. Kemudian ulama mengistilahkannya dengan tauhid uluhiyah. Gak ada yang mengingkari. Kalau mengingkari kafir dong. Sebagaimana yang pertama, gak ada yang mengingkari. Kalau mengingkari kafir dong. Sekarang yang ketiga. Allah adalah satu-satunya zat yang maha sempurna dalam nama dan sifatnya. Mohon maaf, ibu-ibu bisa mengikuti nggih? Ibu-ibu bisa mengikuti? Ya, ummahat bisa mengikuti. Sudah dapat buku? Dapat semuanya, baik. Sekarang yang ketiga, Allah adalah satu-satunya zat yang maha sempurna dalam nama dan sifatnya. Saya ulangi lagi, Allah adalah satu-satunya zat yang sempurna dalam nama dan sifatnya. Ada yang mengingkari? Ada yang mengingkari? Siapa yang akan mengingkari? Allah berfirman, walillahil asmaul husna fad'uhu biha wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'malun. Dalam surat Al-A'raf ayat 180. Allah memiliki al-asmaul husna, panggillah Dia dengan nama-nama tersebut. Barang siapa yang
menyimpang dari nama-nama, yang otomatis menyimpang dari sifat-sifatnya, maka kelak akan dibalas, diadab oleh Allah atas perbuatannya itu. Maka siapa yang mengingkari? Allah adalah satu-satunya zat yang maha sempurna dalam nama dan sifatnya. Gak ada yang mengingkari. Semua muslim pasti mengakuinya, karena kalau tidak mengakuinya ya kafir. Nah, kemudian ulama mengistilahkannya dengan istilah tauhid asma wa sifat. Terus apanya yang bingung, rancu, gak jelas dan seterusnya? Gak ada yang membingungkan, sangat gamblang, sangat gamblang. Sebagaimana para ulama dahulu memunculkan istilah hukum taklifi yang 5. Ada gak yang menolak kaum muslimin? Gak ada yang menolak. Karena demikian nas menunjukkan kepada pembagian 5 hukum taklifi. Kemudian kenapa dakwah kita yang sangat gamblang sehingga memudahkan kaum muslimin di dalam berakidah, biar jangan sampai terjerumus ke dalam kesyirikan, sekecil-kecilnya jangan sampai terjerumus ke dalam kesyirikan, jangan pernah ada syirik di dalam tauhid rububiyah, jangan sampai pernah ada tauhid syirik di dalam tauhid uluhiyah dan seterusnya asma wa sifat. Maka para ulama merinci biar memudahkan kaum muslimin di dalam berakidah, kok kemudian ditentang-tentang, kok kemudian dikatakan rancu, dan mereka nggak punya alasan untuk membantahnya kecuali dengan hawa nafsu saja. Wah, pembagiannya 3 kayak trinitas, tanpa mau mengetahui hakikatnya. Apalagi menuduh orang-orang yang membagi tauhid menjadi 3 sama saja kayak mujassimah, waliyadzubillah. Nah, itu yang terjadi di dalam grup, dan member grup semuanya alumni pesantren. Semuanya alumni pesantren. Itu mungkin antum heran, loh kok bisa semuanya alumni pesantren? Iya, mereka terkena syubhat. Kemudian kita akan melihat banyak ayat sesungguhnya, sebagaimana tadi kita katakan, banyak ayat yang menunjukkan tauhid dibagi 3. Banyak sekali. Kalau misalnya bukunya kurang, monggo. Banyak sekali yang menunjukkan pembagian tauhid menjadi 3 ini, banyak sekali. Tapi kita akan ambil paling enggak 1 ayat atau 2 ayat saja. 1 ayat atau 2 ayat saja yang langsung menunjukkan kepada 3 pembagian ini. Misalnya kalau saya membaca ayat begini, ya ayyuhan nasu'budu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum. Maknanya tauhid apa? Ya ayyuhan nasu'budu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum. Maknanya tauhid apa? Uluhiyah, ubudu rabbakum. Kenapa hanya menyembah kepada Allah? Ubudu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum. Soalnya dia yang menciptakan kalian dan sebelum kalian. Tauhid apa? Rububiyah. Jadi uluhiyah yang merupakan konsekuensi rububiyah. Oh, dalam Al-Quran banyak sekali. Saya katakan akan menukil 1 ayat atau 2 ayat yang langsung menunjukkan 3 macam tauhid. Yang pertama surat Maryam ayat 65. Halaman 5, surat Maryam ayat 65. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'budhu wastabir li'ibadatihi hal ta'lamu lahu samiyya. Tuhan pencipta, pemilik, pengatur langit dan bumi dan yang ada di antara keduanya. Tauhid apa? Rububiyah. Maka sembahlah dia. Tauhid apa? Uluhiyah. Dan berteguh hatilah dalam beribadah kepadanya. Uluhiyah, masih kelanjutannya.
apakah kamu tahu dia memiliki nama? Hal ta'lamu lahu samiyya? Apakah kamu tahu dia memiliki nama? Tauhid apa? Asma wa sifat. Ini satu ayat. Ini satu ayat langsung menunjukkan 3 macam tauhid. Sekarang yang di bawahnya kita lihat surat Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim. Halaman 6. Ayo. Alhamdulillahi, segala puji itu milik Allah. Kita tidak boleh memuji kecuali hanya kepada Allah saja. Tauhid apa? Uluhiyah, beribadah kepada Allah dengan memuji. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kita memuji Allah. Rabbil alamin, Tuhannya semesta alam. Rabb maksudnya al-khalqu wal milku wat tasarruf. Rabb artinya yang menciptakan, yang memiliki dan yang berbuat sekehendaknya. Tauhid apa? Uluhiyah. Rububiyah. Ar-Rahmanir Rahim. Tauhid apa? Asma wa sifat. Terlalu banyak dalam Al-Quran. Ketika bicara masalah tauhid, kesimpulannya 3 macam tauhid. Apa yang tidak jelas? Apa yang tidak jelas? Sangat gamblang. Mereka hanya membantah berangkat dari hawanya, tanpa mau melihat kebenaran. Pokoknya dari dulu saya belajar tauhid seperti ini, dan yang dikemukakan oleh mereka konsep-konsep Asy'ariyah. Makanya di sini nanti kita nukilkan bagaimana konsep Asy'ariyah yang sesungguhnya telah ditaubati. Baik, kita lanjutkan. Jadi tadi sudah jelas pembagian tauhid menjadi 3. Nasnya sangat gamblang. Sekarang secara khusus yaitu tauhid asma wa sifat, karena sesungguhnya kita fokus di membantah syubhat tentang tauhid asma wa sifat. Kita lanjut halaman 7. Ahlus sunnah wal jamaah meyakini bahwa Allah memiliki nama yang baik dan sifat yang tinggi. Dia bersifat dengan segala sifat kesempurnaan dan maha suci dari sifat kurang. Setiap hari kita menyatakan Allah bersifat dengan segala sifat kesempurnaan, dan setiap hari pula kita mensucikan Allah dari sifat kurang. Kapan? Setiap hari itu kapan? Setelah sholat. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Maha suci Allah dari segala sifat kurang, karena dia adalah zat yang maha sempurna. Nah, atau ketika antum mengatakan Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala, yang orang-orang suka menyingkat dengan SWT gitu ya, nggak boleh. Ditulis Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanahu, maha suci dari segala sifat kurang, ta'ala, maha tinggi Allah, bahwasanya dia sempurna segala sifatnya. Setiap hari kita mengatakan demikian ya? Nah, jadi sempurna di dalam segala hal. Sempurna di dalam sifatnya, sempurna di dalam namanya, sempurna di dalam ketetapannya, sempurna di dalam perbuatannya. Semuanya sempurna. Kemudian lanjut, Ahlussunnah wal Jamaah menetapkan untuk Allah nama dan sifat sebagaimana dia menetapkan untuk dirinya. Allah menetapkan untuk dirinya nama apa, sifat Allah, kita pun menetapkan sebagaimana Allah menetapkan untuk dirinya. Dan sebagaimana yang Rasul tetapkan untuk Allah. Rasul menetapkan Allah memiliki nama apa, Allah memiliki sifat apa, maka kita tetapkan. Masya Allah, gamblang apa tidak? Gamblang dan mudah? Gamblang dan mudah. Nama dan sifat Allah bagaimana sih? Loh, apa susahnya? Mana nama-nama dan sifat yang Allah tetapkan untuk dirinya, maka kita tetapkan. Mana nama-nama dan sifat-sifat yang Rasul informasikan bahwasanya itu nama dan sifat Allah, maka kita tetapkan. Gampang apa tidak? Gampang, gamblang. Apanya yang kemudian dikatakan bulat? Di dalam menetapkan sifat
Ahlussunnah menetapkannya sebagaimana zahirnya nas tanpa takyif, menanyakan bagaimana tanpa tahrif, mengubah makna tanpa tamtsil, menyamakan dengan makhluk, dan tanpa ta'til, membatalkan. Bagaimana Allah menetapkan kalau kita membatalkan? Allah mengatakan dirinya punya dua tangan. Loh, jangan percaya. Loh, gimana sih? Yang menetapkan dirinya punya dua tangan siapa? Allah. Kok kita bilang jangan percaya? Kita baru akan percaya kalau kita takwilkan. Loh, ada gak nasi yang menyatakan itu perlu ditakwilkan? Nah gitu. Nanti akan lebih jelas yang berikutnya lagi. Intinya ini Ahlussunnah wal Jamaah. Ini Ahlussunnah wal Jamaah. Di dalam masalah sifat Allah, mengimaninya sesuai dengan zahirnya nas, tanpa tahrif, takyif, tamtsil, ta'til, tanpa takyif dan seterusnya. Sekarang kita lihat satu persatu. Kita akhirnya harus merinci satu persatu seperti ini. Loh, gimana perkara yang sangat gamblang tapi kok ditangkap oleh mereka sebagai konsep akidah yang gak jelas. Nah, kita sendiri jadi bingung akhirnya. Makanya kita rinci sedemikian rupa biar gamblang. Dan kita persilakan kalau mau kita kirim kitabnya. Maksudnya tulisan ini yang ribut di WhatsApp. Sekarang kita lanjutkan tentang takyif. Bagaimana mungkin melakukan takyif, menanyakan bagaimana, sementara tidak ada pun dari kalangan sahabat yang menanyakan bagaimana istiwanya, bagaimana iyatnya yang dalam bahasa Indonesia tangan, bagaimana nuzulnya yang dalam bahasa Indonesia turun, bagaimana wajahnya, bagaimana kodamnya yang dalam bahasa Indonesia kaki, bagaimana kemudian bagaimana mempertanyakan bagaimananya. Kok bisa mempertanyakan bagaimananya, atau bagaimana mendeskripsikannya, padahal tidak ada satu sahabat pun yang bertanya bagaimananya, nggak ada. Sekarang saya bertanya, sahabat baca Quran apa enggak? Para sahabat baca Quran apa enggak? Para sahabat baca Quran, bahkan rata-rata dalam 7 hari rampung, 7 hari hatam, yang paling cepat itu 3 hari. Karena Nabi melarang membaca Al-Quran dalam 1 hari. Fa innakum la tafqahun, atau kama qala Nabi. Karena kalau kalian membaca Al-Quran dalam 1 hari, kalian enggak paham. Jadi yang paling cepat 3 hari. Rata-rata 7 hari hatam. Apakah mereka enggak baca istiwa, iyad, enggak membaca wajah dan seterusnya? Baca. Pertanyaannya, ada enggak yang menanyakan kepada Nabi, istiwa apa ya Rasulullah? Wajah apa ya Rasulullah? Ada yang mempertanyakan? Gak ada. Para sahabat gak ada yang mempertanyakan. Kemudian kita lihat ucapan Imam Malik halaman 9. Kita lihat ucapan Imam Malik di dalam satu majelis. Ini namanya majelis. Ada yang bertanya, wahai Imam, bagaimana istiwa'ullah? Allah istiwa, gimana istiwa? Maka Imam Malik menjawab, al-istiwa ma'lum. Al-istiwa ma'lum, semua orang paham istiwa itu apa, paham semua orang. Saya bertanya kepada antum, ini apa? Ada yang gak paham ini air? Banyu, bahasa sini. Al-istiwa bahasa Arab, semua orang Arab paham al-istiwa. Al-istiwa maklum. Kemudian wal kaif majul. Kamu tanya bagaimananya, ya gak ada yang tahu, gak ada informasi dari Allah bagaimana istiwanya. Kemudian wal imanu bihi wajib, mengimaninya wajib, bagaimana tidak mengimaninya sementara Allah menyatakan dirinya istiwa. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, banyak di dalam Al-Qur'an, sekitar ada 7 ayat barangkali ya. Ada 7 ayat Allah menyatakan istiwa, istawa 'alal arsy. Bagaimana tidak mengimaninya sementara Allah menyatakan dirinya istiwa 'alal arsy. Wal waswal anhu bid'ah, mempertanyakan bagaimananya itu bid'ah. Kenapa? Enggak ada satu orang sahabat pun yang bertanya
kepada Nabi. Maka menanyakan bagaimana itu bid'ah. Dan orang ini disuruh Imam Malik, usir dia dari tempat ini, karena hanya akan menyebarkan syubhat. Usir. Kalau zaman sekarang nggak bisa kita usir, nggak bisa. Nanti kita yang terusir. Ini ngawur, orang Islam kok rujukannya Injil. Gimana kita ngusirnya? Yes, ya. Jadi tantangannya tambah berat. Nah, lanjut halaman 10. Cukuplah kita mengetahui makna sifat-sifat Allah tersebut tanpa membagaimanakannya. Adapun tentang bagaimananya diserahkan kepada Allah. Bukankah Allah telah berfirman, laisa kamitslihi syai'un, tidak ada sesuatu pun yang menyerupai Allah. Kalau kita menanyakan bagaimananya atau membagaimanakannya, berarti kita menyerupakan Allah dengan makhluk. Gimana tangannya, gimana wajahnya, gimana istiwanya, maka berarti kita membagaimanakannya. Membagaimanakannya berarti menyamakan dengan makhluk. Sementara Allah berfirman, laisa kamitslihi syai'un. Sebelum dilanjut, tak ajak berpikir. Percaya Allah memiliki sifat hidup? Percaya? Percaya gak Allah memiliki sifat hidup? Ya percaya, gimana tidak percaya? Allahu la ilaha illahual hayyu al-qayyum. Kita tolak apa kita terima? Kita terima. Terus mau menanyakan, loh Allah hidup, jangan bilang Allah hidup, nanti menyerupakan dengan makhluk. Soalnya manusia juga hidup. Ada yang mengatakan begitu? Ya enggak ada, sudah jelas Allah hidup, manusia hidup, sama-sama sifatnya hidup. Yang jelas sifatnya tidak mungkin sama. Allah istiwa, Allah punya tangan, manusia juga punya tangan. Tapi kemudian mereka mengatakan, jangan bilang Allah punya dua tangan, nanti menyerupakan manusia. Gak boleh. Hidup, Allah hidup, manusia juga hidup. Kok nggak ditolak? Kan sama-sama yang mengatakan Allah hidup ya Allah sendiri. Sama-sama yang juga yang mengatakan Allah punya tangan, siapa? Allah sendiri. Keduanya sama-sama dari Allah. Ada apa kemudian Allah hidup diterima dengan sepenuhnya, kemudian Allah punya dua tangan jangan diterima kecuali ditakwil dulu? Atas dasar apa? Ini syubhat-syubhat. Kita lanjut. Tadi tentang apa? Tadi tentang takyif. Sekarang tahrif atau takwil. Kita mesti merinci satu-satu seperti ini. Soalnya menyikap syubhat biar jelas, kan begitu harapannya. Biar jelas. Sekarang tahrif, mengubah makna. Istawa alal arsy dimaknai berkuasa di atas ars, kata mereka. Istawa itu artinya ala wartafa'a. Dalam bahasa Indonesianya enggak ada. Istawa artinya ala wartafa'a, maha tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi di atasnya. Di dalam Quran terjemah masih suka-suka diterjemahkan dengan bersemayam. Baru hari Selasa kemarin saya tanyakan kepada Ustaz Anwar Rafiq Kufran, Ustaz, benar enggak menerjemahkan istawa dengan bersemayam? Ya enggak benar, enggak boleh itu. Kata Ustaz Anwar Rafiq Kufran, enggak boleh. Nah, jadi artinya sebenarnya adalah istawa ala wartafa, maha tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi lagi. Nah, tapi kemudian mereka mentakwilnya dengan berkuasa. Padahal artinya ala wartafa, ditakwil, diubah maknanya berkuasa. Atas dasar apa mengubah makna istawa yang maknanya ala wartafa'a? Secara umum orang Indonesia mengatakannya bersemayam, tapi Ustaz Nur Rafiq tidak setuju. Maka kita nukilkan sebagaimana umumnya dalam bahasa Indonesia, sebenarnya kurang pas. Atas dasar apa ditakwilkan? Maknanya adalah ala wartafa'a. Kok ditakwilkan ke makna lain berkuasa? Atas dasar apa iyad yang artinya tangan diubah maknanya menjadi kekuasaan? Atas dasar apa Allah turun? Di dalam hadis disebutkan yanzilu rabbuna ila sama'id dunya.
diubah maknanya bahwa yang turun bukan Allah tapi rahmatnya. Insyaallah antum belajar bahasa Arab, tolong diterjemahkan. Yanzilu artinya apa? Turun. Rabbuna, Tuhan kami, ilas sama'id dunia, ke langit dunia. Yanzilu turun, Rabbuna, Tuhan kami. Siapa yang turun? Tuhan kami, Allah. Ditakwil orang oleh mereka, yang turun bukan Allah, yang turun rahmatnya. Yanzilu Rabbuna, turun Tuhan kita. Ditakwil maknanya, jangan bilang Tuhan kita turun, terus bilang yang turun rahmatnya. Jadi dilarikan ke makna lain, ya, dilarikan ke makna lain. Atas dasar apa menyatakan Allah tidak di atas arsy, padahal Allah menetapkan dirinya di atas arsy? Apakah kalian lebih tahu tentang Allah daripada Allah sendiri? Allah lo menyatakan diri di atas arsy, kok kita tolak? Maka pertanyaan besarnya sehingga kita bold, sudah di bold, underline lagi. Tuh halaman 12. Sudah bold, underline lagi. Apakah kalian lebih tahu tentang Allah daripada Allah sendiri? Bagaimana? Sekarang kita dengan dalil logika. Yang berikut dengan dalil logika. Kita ajak dengan dalil logika. Halaman 12. Kalaulah suatu hal tergambar oleh kita, terbersit dalam benak kita, tentu kita sah-sah saja melakukan takwil. Contoh, ada pernyataan, sang singa podium tadi malam sangat memikat audiens. Saya sampaikan kepada antum, ya ikhwah, sang singa podium tadi malam, Masya Allah, sangat memikat audiens, gak ada yang ngantuk. Apa maksud singa podium? Antum kan tahu singa, itu singa. Tapi antum memahami apa? Orator atau juru ceramah. Loh, singa kok ditakwil orator? Singa kok ditakwil juru ceramah? Soalnya tergambar di dalam benak antum, yang di atas podium biasanya siapa? Orator atau khotib atau penceramah. Meskipun orang mengungkapkannya dengan singa, kemudian ditakwil, sah apa tidak? Ya sah, karena ini perkara yang tergambar dalam benak kita. Contoh yang lain, si kuda dari timur tidak pernah terkalahkan dalam perlombaan lari sejak tahun 2015. Saya bilang kepada antum, ya ikhwah, si kuda dari timur itu, wah gak pernah kalah dalam perlombaan lari sejak tahun 2015. Antum paham makna kuda? Terus antum memahami kalimat ini dengan pemahaman apa kuda? Orang yang larinya sangat cepat dan gak mudah lelah. Loh, kuda kok ditakwil orang yang larinya sangat cepat dan gak mudah lelah? Ya sah-sah saja, karena yang namanya kuda tergambar di dalam benak kita. Gimana si kuda? Ya larinya sangat cepat dan tidak mudah lelah. Ketika ada orang mengatakan si kuda dari timur, kemudian kita takwil, ya sah-sah saja. Karena itu sesuatu yang terbersit dalam benak kita, yang tergambar di dalam benak kita, sah-sah saja. Nah sekarang ada gak yang pernah melihat Allah? Ada gak yang pernah tergambarkan Allah gimana? Ya gak ada. Lalu gimana Allah menginformasikan istiwa ditakwil? Allah menyatakan dirinya punya dua tangan, ditakwil. Allah menyatakan punya wajah, ditakwil. Ya gak bisa, karena sesuatu yang ditakwil adalah perkara yang terbersit di dalam akal kita. Demikian. Naam. Halaman 24. Sebelum halaman 24, tak ajak berpikir lagi, tapi nggak saya cantuman di buku ini. Mas Ari misalnya, Mas Ari pernah ke rumah saya aslinya Tegal, Jawa Tengah. Mas Ari pernah ke rumah saya. Mas Ari bisa mensifati rumah saya? Ya bisa lah, kata Mas Ari. Wong saya pernah ke rumah sampean, rumah kuno, menghadap ke selatan, ruang tamunya gede lebar, bisa untuk masuk berapa sapi.
halaman belakangnya luas, banyak pohon pisangnya, persis sebagaimana adanya. Nah, kemudian misalnya Mas Noval bisa mensifati rumah saya? Iyalah, bisa lah. Meskipun saya nggak pernah ke rumah antum, ya bisa mensifati, gampang. Loh, gimana Mas Noval? Tolong sifati rumah saya. Ada pintunya kan? Ada jendelanya kan? Ada atapnya kan? Bener apa enggak? Padahal nggak pernah lihat, tapi kalau bisa mengatakan demikian, soalnya yang namanya rumah tergambar di dalam akalnya, terbersit di dalam benaknya, sehingga bisa mengatakan. Nah, sekarang siapa pernah melihat Allah? Siapa yang tergambar tentang Allah? Kok berani-beraninya mentakwil apa yang Allah informasikan? Gak ada hak. Oleh karena itu, Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam masalah sifat Allah mengimaninya sebagaimana zahirnya nas, tanpa takyif, tanpa tahrif. Masih tentang tahrif, kita lanjutkan halaman 14. Masih tentang tahrif. Ketahuilah, halaman 14. Para ummahat bisa melihat halaman 14. Ketahuilah, kesamaan nama tidak melazimkan kesamaan hakikat. Ini penting sekali. Kesamaan nama tidak melazimkan kesamaan hakikat. Contoh, ini Masjid Gria Permata Ilmu, ada berapa daun pintunya? Minta tolong, ada berapa daun pintunya? Nah, ini satu pernyataan. Pernyataan yang lain, yuk kita jalan-jalan di kebun bibit, Masya Allah, pohonnya daunnya rindang-rindang. Ada kesamaan nama apa antara dua kalimat tadi? Daun. Coba, apakah hakikatnya sama? Ini Masjid Gria Permata Ilmu, ada berapa daun pintunya ya? Banyak daun pintunya. Yuk kita jalan-jalan di Beratang, di kebun bibit. Di sana pohonnya Masya Allah daunnya rindang-rindang. Sama-sama penamaan daun, hakikatnya sama? Ya Allah, ini masih sesama makhluk. Kesamaan nama tidak melazimkan kesamaan hakikat. Masih sama-sama makhluk. Lalu bagaimana makhluk dengan Al-Khaliq? Maka lebih utama lagi untuk bisa dipahami. Gak mungkin kesamaan nama mengharuskan kesamaan hakikat. Bisa dipahami? Bisa dipahami. Nah, sekarang yang berikutnya, berapa Allah punya tangan? 2. Ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadai. Wahai iblis, apa yang menghalangi kamu untuk sujud kepada Adam yang aku ciptakan dengan kedua tanganku? Allah menyatakan, Allah menginformasikan dirinya memiliki 2 tangan. Kita punya tangan berapa? 2. Penamaannya sama? Sama 2 tangan. Apakah hakikatnya sama? La haula wala quwata illa billah. Allah sudah berfirman, laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada sesuatu pun yang sama dengan Allah. Tadi kita sudah memahami, sesama makhluk saja kesamaan nama tidak mengharuskan kesamaan hakikat, tidak melazimkan kesamaan hakikat. Lalu bagaimana antara makhluk dengan Al-Khaliq? Lebih mudah dipahami bahwasanya hakikatnya tidak mungkin sama. Terus apa susahnya menetapkan sifat untuk Allah sebagaimana Allah tetapkan untuk dirinya? Apa susahnya menetapkan sifat untuk Allah sebagaimana yang Nabi informasikan? Kenapa mesti kemudian ditakyif, ditanya bagaimana, dan ditahrif, ditanya diubah maknanya, atas dasar apa? Nah, sekarang yang berikutnya, yang ketiga, tamtsil. Ini sudah isya. Biasanya adzan dulu ya. Baik, nggih, adzan dulu.
Sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa ba'd. Sekarang kita melihat tamthil. Tidak boleh tamthil. Tadi tidak boleh takyif, tidak boleh tahrif, sekarang tamthil. Tamthil itu apa? Halaman 17. Menyamakan Allah dengan makhluk. Sungguh yang melakukannya telah berbuat perkara yang sangat batil, seperti kelompok mujassimah. Jadi ketika melihat ayat Allah punya dua tangan, ya dua tangannya sama seperti manusia. Allah punya wajah, wajahnya seperti manusia. Ini kelompok mujassimah dan mereka tentunya kafir. Kenapa kafir? Gampang saja, soalnya mengingkari ayat Al-Quran, laisa kamitslihi syai'un. Yang berikutnya ta'til. Jangan melakukan ta'til. Apa ta'til artinya? Membatalkan sifat-sifat Allah. Bagaimana mungkin kita membatalkan sementara Allah menetapkan? Allah mengatakan punya dua tangan, jangan percaya. Loh. Gimana Allah menetapkan kok kita membatalkan? Ini tidak mungkin. Kemudian kita lihat Al-A'raf ayat 33, kembali halaman 17. Kembali ke halaman 17 Al-A'raf ayat 33. Allah berfirman, Qul innama harrama rabbi al-fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wal ithma wal baghya bi ghairil haqqi wa an tusyriku billah ma lam yunazzil bihi sultana wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Katakanlah Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan keji yang nampak ataupun yang tersembunyi. Apalagi Allah haramkan perbuatan dosa, apalagi Allah haramkan melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar. Apa yang Allah haramkan? Allah mengharamkan mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan hujjah untuk itu. Artinya berbuat syirik intinya. Intinya berbuat syirik itu Allah haramkan. Yang berikutnya, apa yang Allah haramkan? Jadi garis bawahi, apa yang Allah haramkan? Wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Kalian mengatakan tentang Allah dengan hal-hal yang kalian tidak ketahui. Mentahrif, mentakwil, mentamtsil atas dasar apa? Dan takwil dan ta'til atas dasar apa? Gak ada dasarnya. Berarti berbicara tentang Allah dengan perkara yang dia tidak tahu. Ini perkaranya berat sekali. Wa antaqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Mengatakan tentang Allah dengan hal-hal yang tidak kalian ketahui. Baik, sekarang lihat halaman 18. Yang paling bawah, mari kita memperhatikan penjelasan para ulama pendahulu kita tentang sifat-sifat Allah. Kita nukilkan dari 4 madhab juga, karena itu yang sangat populer di Indonesia. Kita sebut yang pertama Imam Sufyan Uyainah dulu. Kullu ma wasafallahu bihi nafsahu fi kitabihi fatafsiruhu qiraatuhu wasukut anhu laisa li ahadin ayufassirahu illa Allah wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Ini diambil dari kitab dibaca sendiri, Tanbih Dawil Albab As-Salimah Anil Wuqu' fil Alfaz Al-Mubtadi'ah Al-Wakhimah. Nah, kita lihat artinya. Setiap sifat yang Allah mensifati dirinya dengan sifat tersebut di dalam kitabnya, maka tafsirnya adalah sebagaimana bacaannya itu. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Apa artinya istawa? Ya istawa. Jadi tafsirnya sesuai dengan apa yang dibaca itu. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Apa artinya wajah? Ya sebagaimana yang dibaca itu wajahnya wajah.
Kemudian misalnya yanzilu rabbuna, Tuhan kita yanzil. Yanzil apa? Ya tafsir sebagaimana yang Anda baca, yanzil, ya yanzil dalam ahli bahasa Indonesia turun. Nah, ini kata Imam Sufyan Uyainah. Kemudian sekarang yang berikutnya, yang B, Imam Malik dan Imam Al-Auza'i, halaman 20. Wa qala al-Imam Malik bin Anas, Imamu Darul Hijrah rahimahullah, iyyakum wal bid'ah, qila wa mal bid'ah, qala ahlul bid'ah hum alladhina yatakallamuna fi asma'illahi wa sifatihi wa kalamihi wa ilmihi wa qudratihi wa la yaskutuna amma sakata anhu as-sahaba wa tabi'una lahum bi ihsan. Suatu ketika Imam Malik mengatakan, jauhilah oleh kalian bid'ah. Ini Imam Malik mengatakan demikian, jauhilah oleh kalian bid'ah. Balik ditanya, apa itu bid'ah? Imam Malik tidak menjelaskan bid'ah itu begini, enggak. Tapi Imam Malik menjawab dengan langsung contoh. Bid'ah adalah orang-orang yang berbicara tentang nama Allah, sifatnya, berbicara tentang ilmunya, berbicara tentang kekuasaannya, padahal para sahabat dan tabi'in diam. Kok mereka bicara? Gimana nama dan sifat Allah dibahas, padahal sahabat dan para tabi'in diam, gak ada yang membahas-bahasnya. Maka mereka membahas-bahasnya, gimana ya turunnya ya, gimana tangannya, itu namanya bid'ah. Kenapa dikatakan bid'ah? Soalnya para sahabat tidak ada yang membahas-bahas. Sebagaimana kata Sufyan bin Uyainah tadi, tafsirnya ya sebagaimana yang dibaca itu tafsirnya. Kita lihat lanjut. Sekarang halaman 23, Imam Abu Hanifah. Madhabnya namanya madhab apa? Madhab Hanafi, ya. Imam Abu Hanifah, kita lihat, la yanbaghi li ahadin ayyantiqa fi dzatillahi bi syai'in bal yasifuhu bima wasafa bihi nafsahu wa la yaqulu fihi bi ra'yihi syai'an tabarakallahu ta'ala rabbul alamin. Wa lamma su'ila rahimahullah an sifatin nuzul faqala yanzilu bila kaifin. Tidak sepatutnya bagi seseorang untuk berbicara apapun berkenaan zat Allah, tetapi ia harus mensifatinya sebagaimana dia mensifati untuk dirinya, sebagaimana Allah mensifati untuk dirinya. Dan janganlah sedikit pun berbicara tentang zatnya dengan akalnya. Maha suci Allah, Tuhan semesta alam. Kemudian beliau ditanya tentang sifat nuzul, maksudnya turun ke langit dunia. Apa jawaban beliau? Nuzul maksudnya adalah turun tanpa ditanyakan bagaimananya. Nuzul artinya dalam bahasa kita turun tanpa ditanyakan bagaimananya. Ini Imam Abu Hanifah. Yang berikutnya Imam Asy-Syafi'i, halaman 25, Imam Asy-Syafi'i. Amantu billah wa bima jaa anillah ala muradillah wa amantu bi rasulillah wa bima jaa an rasulillah ala muradi rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya beriman kepada Allah dan kepada apa yang datang dari Allah sebagaimana yang dimaksudkan oleh Allah itu sendiri. Saya beriman kepada Rasulullah dan dengan apa yang datang dari Rasulullah sebagaimana yang dimaksudkan oleh Rasulullah itu sendiri. Jadi Allah mengatakan wajah, ya saya beriman kepada Allah dan apa yang Allah tetapkan untuk dirinya sebagaimana yang dimaksudkan oleh Allah. Ada nggak Allah menjelaskan wajah maksudnya gini-gini? Ada? Ya nggak ada, ya sudah. Adapun bagaimananya Allah tidak menjelaskan. Yang jelas kita beriman Allah punya wajah, gitu aja. Ini maksudnya Imam Asy-Syafi'i. Yang berikutnya Imam Ahmad bin Hanbal. Madhab apa namanya? Madhab Hambali. An Abi Bakar Al-Marwadhi qala sa'altu Ahmad bin Hanbal anil ahadits allati tariduha
allati taruduha al-jahmiyah fi sifat wa ru'yah wal isra wa qissatil arsh fa sahaha wa qala talaqatha al-ummah bil qabul wa tamurul akhbar kama ja'at. Dari Abu Bakar Al-Marwazi, dia berkata, saya bertanya kepada Imam Ahmad bin Hanbal tentang hadis-hadis yang ditolak oleh Jahmiyah, yaitu tentang sifat-sifat Allah, tentang ru'yah melihat Allah di surga, tentang Isra dijalankannya Nabi dari Mekah ke Baitul Maqdis kemudian diangkat ke langit, Isra Mi'raj, dan tentang kisah Aras. Maka Imam Ahmad membenarkan, iya, semua athar tentang itu ditolak oleh Jahmiyah. Imam Ahmad membenarkan semuanya ditolak. Orang Jahmiyah tidak percaya sifat-sifat Allah, bukan sifat-sifat saja, nama dan sifatnya ditolak. Melihat Allah, nggak percaya Allah bisa dilihat, semuanya ditolak. Maka Imam Ahmad membenarkannya. Kemudian apa kata Imam Ahmad lebih lanjut? Umat harus menerimanya dan mensikapi hadis-hadis tersebut sebagaimana datangnya, apa adanya. Allah memiliki kaki. Allah memiliki kaki? Allah memiliki kaki? Ya ikhwah, jawab. Allah memiliki kaki? Allah memiliki kaki. Yang menjelaskan Nabi sendiri ketika mentafsirkan surat Qaf. Ketika mentafsirkan surat Qaf, gimana dalam surat Qaf itu? Gimana dalam surat Qaf? Surat ke-50. Mana Al-Qur'annya? Gimana? Ada yang bisa membantu dalam surat Qaf? Yauma yaqulu li jahannam halim talati, itu hadajah. Yauma yaqulu li jahannam halim talati wa taqulu hal min mazid. Ayat berapa itu? Ayat berapa? Letaknya sebelah kanan bawah. Bagaimana bunyinya? Yauma naqulu li jahannam halim talati wa taqulu hal min mazid. Pada hari kami bertanya kepada neraka, kamu sudah penuh hai neraka? Allah bertanya kepada neraka, kamu sudah penuh? Neraka menjawab, hal min mazid. Neraka menjawab, apakah masih ada tambahan? Ketika menjelaskan ayat ini, Nabi bersabda, lalu Allah memasukkan kakinya ke dalam neraka. Kemudian neraka mengatakan, kotu, cukup, merasa penuh ketika Allah memasukkan kaki. Mungkin kita terbayang kaki, ya yang kita terbayang adalah yang kita terbersit. Yang jelas Allah laisa kamitslihi syai'un. Allah punya kaki, Allah punya kaki. Kita menetapkan sebagaimana Allah menetapkannya, qadam ya qadam gitu. Allah punya kaki, demikian. Ini sampai jam berapa ikhwah? Masih banyak, belum ada separuh. Hah? Oh, baik ya. Sampai kemudian ada syubhat. Sampai ada syubhat. Gimana? Antum misalnya ditanya, ini orang-orang salaf ini gimana sih? Gak punya ahli hadis apa? Sudah tahu Ibnu Hajar, Imam Nawawi itu berakidah Asy'ariyah, mentakwil sifat Allah, tetap dijadikan rujukan. Memang orang-orang salaf gak punya ahli hadis apa? Udah jelas Imam Nawawi, Imam Ibnu Hajar akidahnya Asy'ariyah, tetap aja jadi rujukan. Dasar gak punya ahli hadis. Atau kemudian mereka mengatakan, kenapa tidak dikeluarkan dari Ahlus Sunnah Imam An-Nawawi dari Ibnu Hajar? Oh jelas-jelas akidahnya Asy'ariyah, kok tetap dinyatakan sebagai ulama Ahlus Sunnah? Plin-plan. Nah, jadi berbagai macam syubhat kita bahas di sini insyaallah. Ya, dilanjut pada pertemuan yang akan datang insyaallah pada hari Ahad kelima. Ahad kelima ada bulan apa? Ya. InsyaAllah di ahad kelima ya. Ini saja, terima kasih dan mohon maaf. Mungkin kalau boleh saya cerita kajian-kajian dulu ketika saya ngaji ke masjid sana, termasuk posisi saya di Jakarta, naik KRL berangkat ke Bogor untuk ngaji dengan Ustadz Yazid gitu ya. Kajian-kajian dulu memperkuat akidah.
sampai dai-dai diundang kemana-mana, kajiannya memperkuat akidah. Bukan salah membahas masalah keluarga dan yang lainnya, nggak salah, dan pernah dibahas oleh Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili di dalam Doro di Malang. Karena kemudian ada sudut pandang sebagian asatidz kita mengatakan kuatkan saja di akidah sebagaimana selama ini kita berdakwah, sementara sebagian yang lainnya kan dengan tema-tema keluarga, tema-tema yang lainnya, dan akhirnya sampai kepada syekh dan ustadz-ustadz dikumpulkan, tapi perwakilan saja, ustadz-ustadz perwakilan dikumpulkan. Intinya adalah bahwasanya dakwah itu akidah. Seandainya mau memasuki tema akidah dengan tema yang lainnya dulu silakan, asal kesimpulannya dilarikan kepada akidah. Karena itu penting sekali. Orang kalau akidah benar kokoh, maka yang lainnya insya Allah mengikuti. Ini saja. Terima kasih dan mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Berarti nanti akan datang bukunya dibawa lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.